Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Arfa Talasanto. Di sini saya sedang berada di luar, mencoba hal baru, bermain laptop di suasana suhu -1 derajat Celcius di luar, sebuah eksperimental yang cukup membuat saya terheran-heran, mungkin juga pemirsa kenapa kok melakukan ini. Ya, pertama karena supaya ada pengalaman yang bisa diceritakan kelak bahwa ternyata begini toh rasanya bermain laptop di bawah suhu -1 derajat, karena di dalam heaternya sempat rusak, jadi sama aja main di dalam sama di luar. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Baik, di sini saya akan sharing tentang riset saya yang pernah saya lakukan dan sedang saya lakukan, yakni tentang the relationship between human capital, economic freedom, and capital formation in the Islamic Organization Committee atau organisasi kerjasama Islam. Jadi saya ingin meneliti tentang bagaimana pengaruh modal manusia, kebebasan ekonomi, dan pembentukan modal terhadap pembangunan ekonomi Islam di negara-negara organisasi kerjasama Islam. Ya, baik. Jadi di sini riset saya adalah bersama profesor saya dari Universitas Airlangga dan di Dalhousie University. Tapi untuk yang topik ini dari universitas asal saya, yakni Airlangga University, menggunakan panel OLS, fixed effect, dan random effect. Seperti yang kita ketahui, dalam paradigma pembangunan ekonomi Islam, modal manusia memainkan peranan penting dan menjadi salah satu pilar utama yang tidak hanya mempengaruhi pertumbuhan ekonomi, tapi juga membentuk struktur sosial dan keuangan yang lebih adil. Pembangunan modal manusia meliputi investasi pada pendidikan, sektor kesehatan, dan juga keterampilan serta nilai-nilai spiritual. Yang mana kita ketahui teman-teman sekalian di Indonesia khususnya, yang mana masuk negara mayoritas dengan populasi muslim yang banyak besar di dunia, itu memiliki human capital formation dan juga kebebasan ekonomi yang belum bagus. Nah, ini menarik untuk diteliti. Compare to another countries like Turkey, kemudian negara-negara maju lainnya di negara Islam ya, Uni Emirat Arab, Saudi Arabia, dan juga Bahrain, Kuwait, Qatar. Bagaimana mereka dapat berkorelasi positif antara kebebasan ekonomi mereka yang tinggi, ke pembentukan modal, dan sumber daya manusia tentunya yang unggul, berkorelasi positif dengan pertumbuhan ekonomi dan pembangunan ekonomi Islam tentunya di negara-negara oke, yang mana negara-negara tadi ya yang saya sebut. Nah, tentunya di sini menarik untuk diteliti teman-teman sekalian, bagaimana keterkaitan antara hal tersebut dan faktor-faktor apa yang mempengaruhi hal tersebut sehingga berkorelasi positif ya. Nah, di sini saya menggunakan fixed effect, random effect, dan panel OLS, yang mana model yang saya gunakan tersebut sangat umum dipakai, terutama untuk panel data regression ya. Nah, di sini ada variabel-variabel tertentu yang saya gunakan, terutama dalam bidang human capital atau HDI. Yang pertama adalah monetary freedom, trade freedom, investment freedom, dan juga financial freedom. Jadi kebebasan finansial, kebebasan moneter, kebebasan perdagangan, trade freedom ya, kemudian kebebasan investasi. Nah, itu yang mana data saya dapatkan dari UNDP, Heritage Foundation, dan juga World Bank World Development Indicator. Nah, di sini tentunya trennya kalau dari tahun ke tahun cukup bagus ya, terutama di sampel yang saya gunakan, yakni di rentang waktu 2002 sampai 2023 di negara Qatar, Indonesia, Saudi Arabia, Malaysia, Uni Emirat Arab, Turki, Bahrain, Kuwait, dan Pakistan, negara-negara tersebut ya, yang mana itu merupakan juga tesis saya yang saya gunakan karena performa perbankannya cukup bagus. Harus memperhatikan juga dimensi spiritual, moral, dan keterampilan produktif kalau dalam Islam soleh ya. Kemudian juga al-tarbiyah al-insaniyah, pendidikan manusia seutuhnya. Nah, di sini bagaimana Islam itu dapat mengintegrasikan pendidikan spiritual dan pendidikan kuantitatif sehingga menghasilkan hasil yang konsisten seperti itu. Nah, dalam konteks ekonomi pembangunan Islam, kesehatan sendiri dipandang sebagai maqasid syariah utama, yakni hifzun nafas, yang bertujuan melindungi jiwa, kesehatan individu. Oleh karena itu, peningkatan layanan kesehatan yang berkeadilan bukan hanya sekedar isu kebijakan publik, tetapi juga merupakan pilar penting dalam ekonomi pembangunan Islam. Ke variabel gross capital formation, teman-teman sekalian, terhadap Human Development Index, bagaimana pembentukan modal fisik menunjukkan pengaruh konsisten positif. Nah, bagaimana kita dari bawah kita mengayomi, dari atas kita melindungi, di bawah kita menopang masyarakat yang
memiliki usaha kecil, di level menengah ke atas juga, kita di sisi lain memberikan regulasi yang baik kepada mereka sebagai pemerintah ya di sektor atas, agar UMKM ini dapat berjalan dengan baik, berkeadilan, tidak mencekik masyarakat miskin, masyarakat yang memiliki modal yang kurang kita berikan. Kemudian bagaimana pemerintah dapat menyediakan akses pasar, ekspor juga, impor juga kita batasi, kita lebih menggerakkan nilai ekspor kita, dan dalam jangka panjang akan menghasilkan pendapatan negara dan penerimaan pajak yang baik. Pedoman ini merefleksikan bahwa tanpa adanya dukungan untuk sektor lokal dan perlindungan bagi UMKM, liberalisasi perdagangan dapat memperparah situasi, bukan memperbaiki Human Development Index. Itu yang terkait dengan trade freedom ya. Nah, ini prinsip syirkah juga dan mudharabah dalam Islam menekankan bahwa investasi harus memberi keuntungan bersama. Jadi dalam Islam itu ada yang namanya syirkah dan mudharabah, kemitraan dan bagi hasil. Dalam Islam menekankan bahwa investasi harus memberi keuntungan bagi kedua belah pihak, baik dari investor maupun penerima modal, pemilik usaha ya, bukan hanya profit oriented semata. Dalam konteks perkembangan ekonomi Islam, penting untuk memahami bahwa kebebasan investasi yang dilakukan tanpa disertai oleh etika dan distribusi manfaat dapat berpotensi menimbulkan eksploitasi terhadap aset umat. Nah, ini bahaya teman-teman, apalagi kalau kita di era modern sekarang ya, itu kita mengetahui bahwa liberalisasi tidak diiringi dengan ethical framework yang baik. Jadi misal yang terjadi saat ini di Sumatera Utara, di Aceh, di beberapa bagian Kalimantan, Sulawesi bahkan, itu investasi besar-besaran, liberalisasi dilakukan oleh pemerintah terhadap lingkungan, merusakan hutan, pembangunan ya sektor kelapa sawit, itu tidak diiringi dengan kerangka etis seperti ya melimitasi lah ya jumlah sektor investasi di sana, bahkan dilakukan secara sistematif, masif, dan agresif, tidak mempertimbangkan masyarakat adat, kemudian dampak sosial ekonomi yang jangka panjang, dan juga kerusakan lingkungan tentunya. Ya Allah, benar-benar hal yang perlu digarisbawahi ya oleh pemerintah kita ke depan. Nah, Islam memandang ini tidak boleh dilakukan secara eksploitatif, harus ada dampak positif bagi lingkungan, tidak boleh merusak, tidak boleh menciderai masyarakat sekitar, dan hanya menguntungkan segelintir orang saja. Tamkin, pemberdayaan dan tawazun atau keseimbangan dalam pembangunan, di mana akses masyarakat terhadap pembiayaan halal turut meningkatkan kualitas hidup dan produktivitas. Yang perlu kita garis bawahi bahwa dalam konteks ekonomi Islam, peran financial freedom menjadi semakin relevan, terutama kaitannya dengan kebijakan dan implementasi perbankan syariah yang bertujuan untuk meningkatkan sejahtera masyarakat. Pembiayaan halal yang mengutamakan prinsip ekonomi tanpa melanggar prinsip syariah, yang mana yang halal, itu diharapkan dapat memberikan dampak positif yang signifikan terhadap Human Development Index, terutama dalam meningkatkan aksesibilitas dan penggunaan layanan keuangan di kalangan masyarakat yang berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi yang lebih inklusif dan berkeadilan. Nah, sekarang kita masuk ke kesimpulan teman-teman. Jadi penelitian ini menyimpulkan bahwa pembangunan ekonomi Islam di negara-negara oki secara signifikan dipengaruhi oleh kualitas modal manusia, pembentukan modal fisik, serta dimensi kebebasan ekonomi tertentu, seperti kebebasan moneter dan keuangan. Life expectancy memiliki pengaruh yang paling stabil dan signifikan positif terhadap peningkatan Human Development Index, yang menunjukkan pentingnya investasi pada sektor kesehatan dalam kerangka maqasid syariah. Pembentukan modal juga menjadi determinan utama yang mendukung pertumbuhan jangka panjang selaras dengan prinsip Islam tentang produktivitas dan kemaslahatan. Di sisi lain, variabel seperti mean years of schooling atau lamanya bersekolah itu juga investment freedom dan trade freedom menunjukkan ketidakkonsisten pengaruh yang mengindikasikan perlunya peningkatan kualitas dan relevansi kebijakan sektor pendidikan dan investasi. Temuan ini mengindikasikan tesis bahwa pembangunan ekonomi Islam tidak bergantung pada liberalisasi pasar semata,
melainkan harus ditopang oleh integrasi nilai-nilai keadilan sosial, etika Islam, dan pemberdayaan manusia secara utuh, baik dari sektor kesehatan, pendidikan, dan juga tenaga kerja yang secara menyeluruh. Semoga bermanfaat atas apa yang saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.